telah warid, ya, telah warid, ya, warada itu telah datang di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn tentang pembagian rukun. Taqsimuddin ila salasati arkan, pembagian agama kepada 3 rukun. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar. Apa? Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang kepadamu mengajarkan kepadamu agamamu. Jadi yang ditanyakan oleh Jibril itu din. Ternyata din ada 3. Al-Islam, kan ini hadisnya tentang bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katanya. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki yang sadidul bayadis, sadidus sawadi sya'r wa sadidu bayadis thawb. Rambutnya hitam sangat, bajunya putih sangat. Artinya rambutnya hitam sangat, bajunya putih sangat. Bukan orang yang datang dari jauh. Karena orang Arab kalau datang dari jauh, rambutnya sudah penuh debu. Bajunya sudah lusuh. Ini tak macam dari jiran sebelah. Tapi kami tak kenal. Lalu datang, bertemu lutut dengan Nabi, ya, dan meletakkan tangan di atas pupu dia. Lalu dia bertanya, akhbirni anil Islam. Ya, ditanya, ceritakan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawabnya Islam yang 5 rukun. Akhbirni anil iman. Nabi menjawabnya dengan rukun iman yang ke-6. Akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab dengan definisinya, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Terus setelah itu bertanya tentang kiamat. Mata sa'ah. Nabi menjawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Tapi Nabi memberitahu ciri-cirinya. Lalu setelah yang bertanya itu balik meninggalkan Nabi, maka Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Ustaz, kursi. Fadhal. Atadri manis sa'il? Siapakah yang bertanya, tahukah? Lalu kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, maka ini jawaban Rasulullah. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang kepadamu mengajarkan agamamu. Jadi di sini disimpulkan bahwa agama terbagi kepada 3 rukun. Islam, iman, dan ihsan. Naam. Al-awwal الأول فركن الإسلام هو الجانب العملي من عباداتي ومعاملاتي وأموري تعبدية. Kenapa nggak di ibadatin? Min ibadatin wa muamalatin wa umuri ta'abudiyatin. Kenapa emang tak boleh umuri? Tak boleh dibaca umurin. Wa umurin ta'abudiyatin. Wa mahallil a'dha'i az-zahir. Mahallil. Wa mahallihil. Kenapa mahallihi? Apa i'rabnya tuh? Wa mahalluhul a'dha'i az-zahirati al-jismani. Kenapa dia baca a'dha'i? Hah? Udah pilih macam mana? Itu mahalluhu. Wa mahalluhul a'dha'u. Mana? Mahallul. Mana ada? Wa mahalluhu. Kenapa wa mahallul? Wa mahalluhu al-a'dha. Apa? Al-a'dha. Iyalah. Kenapa dia baca adoi? Wa mahalluhu al-a'dha'u az-zahiratu al-jismaniyatu. Wa qad istalaha al-ulama'u ala tasmiyatihi bisyari'ati wa ikhtassa bi dirasati as-sadatul fuqaha'u. Naam, yang pertama adalah rukun Islam. Ini agama ini, rukun agama. Yang pertama rukun Islam.
rukun Islam ini ternyata yang dijawab oleh Nabi al-janibul amali. Ya. Islam sisi amal. Islam bahagian amal. Ya. Berupa apa? Min ibadat. Itu min bayannya. Berupa ibadah-ibadah, muamalat-muamalat, transaksi-transaksi. Ya. Kemudian wa umurin ta'abudiyatin, perkara-perkara yang bersifat ibadah. Nah, sisi amal ini tempatnya adalah ya, tempatnya adalah anggota tubuh yang zahir, anggota zahir yang jasmani. Anggota zahir jasmani tempatnya. Ulama telah memberikan istilah atas namanya dengan nama syariah. Jadi syariah itu istilah yang diberikan kepada oleh orang-orang sufi, itu sisi amal. Ya. Dan secara khusus yang mengkaji ini adalah para tuan-tuan fuqaha, as-sadatul fuqaha. Itu yang khusus ya, mengkaji rukun Islam ini, sisi amal ini adalah as-sadatu al-fuqaha. Nah, terus والثاني وركن الإيمان وهو الجانب الاعتقادي القلبي من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وقد اختص بدراسة السادة علماء التوحيد. Rukun iman yang kedua, ini sisi i'tiqadil qalbi. Ya, ini sisi i'tiqad. Apa i'tiqad itu? Keyakinan ya, hati. Berupa iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar. Dan yang khusus mengkajinya adalah pembesar atau tuan-tuan dari ulama tauhid. Ya, ini janib i'tiqadi. Ya, apa i'tiqadi itu? Adalah asas berfikir. Ya, keyakinan itu adalah dasar pikiran. Al-asasul fikri. Itu adalah i'tiqad. Orang untuk melakukan sesuatu, dia perlu meyakini tentang pikiran sesuatu itu. Ya. Akalnya menerima bahwa sesuatu itu penting, ya, dan secara logik dia pahami, maka itu menjadi i'tiqad, keyakinan. Ya. Keyakinan, kepercayaan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ya, itu menjadi asas dia berpikir. Namun orang sufi menyebutnya al-qalbi, tempatnya di qalbu. Iman itu tempatnya di qalbu. Ya. Ketika orang sufi menyebut qalbu dalam tartib ilmiah dia, itu adalah satu tingkatan kerohanian, ya, yang mula-mula, yang awal. Ya. Belum sampai kepada tingkatan rohani. Ya, jadi hati itu bagian luarnya adalah i'tiqadi misalnya, bagian dalamnya adalah ruh atau sir, gitu. Bagian dalam ini bagian yang lebih tinggi lagi lah, lebih tinggi. Nah, iman ini masih dalam taraf qalbu. Ya, qalbu itu kan maknanya belum mantap, masih qalb. Yani qalb kan apa, berubah-ubah. Gitu. Separuh masih tidak diyakini, ya, oleh hatinya, gitu. Tapi separuh akalnya sudah menerima dasar-dasar prinsipnya, kebaikannya,
Ya, nilai-nilainya sudah diterima. Gitu. Maka itu disebut i'tiqadi al-qalbi. Naam. والثالث وركن الإحسان وهو الجانب الروحي القلبي وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وما ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية ومقامات عرفانية وعلوم وهبية وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة واختص ببحثه السادة الصوفية. Yang ketiga baru rukun ihsan. Rukun ihsan inilah sisi rohaninya, ya, sisi rohani dari hati ini. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Wa ma yantiju an dzalik min ahwalin wa azwaqin wijdaniyatin. Serta ahwal, azwaq, ya, wijdaniyah yang terhasil dari ihsan itu, ya, dari semua itu. Ketika orang suhud, maka ada ahwal dia, ada azwaq dia, ada wijdan dia, dan ada wa maqamat irfaniyah dan maqam-maqam ma'rifat, wa ulum wahbiyah dan ilmu-ilmu wahbiyah, ilmu-ilmu yang Allah anugerahkan yang tidak dikasbi. Ulama memberikan istilah ini dengan hakikat. Secara khusus yang membahas pembahasannya yaitu oleh para pembesar kaum sufi. Jadi sebetulnya tasawuf itu bicara tentang hakikat. Ya, tasawuf itu bicara tentang hakikat. Nah, kita boleh melihat tuh. Islam itu syariat, ihsan itu hakikat. Namun di tengah-tengahnya itu tauhid. Padahal kita ada lagi satu istilah yaitu tarikat. Nah, kalau nak diletak tarikat itu di mana? Di rukun iman. Ya, di rukun iman. Kalau nak letak di situ letaknya. Ya. Islam syariat, ihsan hakikat, maka iman itu tarikat. Kenapa iman itu tarikat? Karena tasawuf nak memindahkan keyakinan di pikiran, nak dipindahkan ke hati. Itu tarikatnya. Ya. Maka orang tasawuf, orang sufi, ya, kenapa dia dimulai dengan tarikat? Padahal tasawuf itu hakikat. Kenapa nak dimulai dengan tarikat? Karena untuk mendapatkan hakikat, dia mesti mengubah iman yang sebelumnya hanya diterima melalui akal. Akal menerima dari naql, dari wahyu. Tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi, tentang surga, tentang neraka, tentang takdir, itu wahyu datang ke pikiran. Nah ini nak diubah menjadi menjadi hakikat, gitu, menjadi hakikat, sehingga dia mendapat azwaq, mendapat maqamat, mendapat ulum wahbiyah. Ya, ini adalah iman sebetulnya. Ya, ulum wahbiyah, maqamat irfaniyah, semuanya iman, karena di dalam sini iman hakikatnya. Ya. Nah, yang mengerjakan ini tarekat. Jadi tarekat itu sebetulnya bicara tentang iman. Karena begini, kita bersolat, di sebelah kita seorang wali. Ya. Mungkin dari segi kerapihan solatnya kita lebih rapih. Misal ya. Gitu. Tapi nilai sholatnya di mata Allah jauh dengan dia. Karena dia ada hakikatnya. Ya. Orang semakin imannya baik, amalnya nilainya semakin baik. Iman kan yang tak nampak. Yang nampak sholat, ibadah. Dua orang sholatnya sama-sama baik. Tapi yang satu imannya lagi tinggi dibanding ini. Maka
amalnya di mata Allah lebih baik, lebih sempurna yang imannya kuat itu. Jadi semakin sempurna iman, amalnya semakin baik di mata Allah. Ya, tauhidnya semakin tinggi, amalnya semakin baik. Bukan pengetahuan tauhid. Tauhid adalah memandang bahwa sesuatu dari Allah dan dilakukannya dengan Allah dan untuk Allah, dari, dengan, untuk. Itu tauhid. Gitu. Jika orang sudah punya tauhid, ya, maka ibadahnya di sisi Allah sangat tinggi. Nah, jika orang sudah punya tauhid seperti ini, itu artinya hakikat. Ya. Maka pembicaraan ilmu tauhid dengan hakikat tauhid berbeda. Orang yang punya hakikat bicara tentang tauhid berbeda. Ya. Kalau bicara tentang iman itu bicara tentang dalil akli, tentang dalil nakli, ya, tentang arti-arti asma dan sifat dan seterusnya. Ya, tapi orang sufi bicara malah dia melihat wahidatul wujud, melihat Nur Muhammadi, melihat, ya, nah ini pandangan hakikat. Jadi ya, kalau ditanya apa yang dilakukan oleh orang sufi dalam tarekat, ya, mengubah iman dari maklumat, katakan, menjadi maqamat, gitu. Ya, dari iman akal menjadi iman ruh, gitu. Ya, dari iman tentang i'tiqadat, gitu, berubah menjadi iman azwaq. Nah, ini pekerjaan tarikat. Untuk apa tasawuf mengubah iman dari akal ke hati? Agar ibadah itu lebih baik, agar Islamnya itu, janib amalnya semakin baik. Dah, tak ada benda lain. Yang nak tasawuf buat itu, iman yang sudah dianut oleh akal, dijadikan hakikat ke dalam hati, agar ibadah bukan perintah akal, tapi perintah hati rohani. Gitu. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, al-a'la la ilaha illallah, ya, wal adna imatatul adza 'anit tariq. Lalu tengah-tengahnya tak disebut, karena tengah-tengahnya itu banyak. Nabi hanya ambil satu, al-haya'u minal iman. Kalau nak disebut, ya, as-sidqu minal iman, al-ikhlasu minal iman, as-sabru minal iman, al-ridha minal iman, at-tawakkul minal iman, al-wara' minal iman, al-zuhud minal iman, at-taubat minal iman, ya, al-afu minal iman, as-safa minal iman, husnuzan minal iman. Ya, semua. Ya, tapi minal iman maksudnya bagian dari hakikat iman. Itu. Ternyata itu akhlak. Iyalah. Kenapa tadi disebut akhlak? Akhlak itu disebut jika sifat-sifat tadi, hakikat-hakikat tadi sudah berbentuk dalam perbuatan. Kenapa orang sufi tak sebut akhlak? Karena akhlak sudah direbut oleh orang filsafat, oleh ahli syariah untuk menyebut perbuatan, af'alul abdi, akhlak itu. Ya, bila rawiyatin wala fikratin, katanya. Ya, akhlak bagi mereka adalah perbuatan yang sifatun rasihun min sifati, af'alul abdi min sifatin rasihin, ya, bila rawiyatin wala fikrin. Akhlak adalah perbuatan seorang hamba dari sifat yang terpendam di dalam, sehingga dia berbuat tanpa berpikir. Jadi akhlak itu perbuatan sifat. Nah, orang sufi tidak membahas akhlak,
tapi membahas hakikat akhlak, sifat yang rosikhah di dalam hati. Ya. Maka orang jika ada ustadz adanya begini, itu kan af'al, keluar dari sifat. Tapi belum tentu, mungkin ini dah tengok orang semua begini, dia begini. Ya. Begitu ustadz lewat, buat apa gini-gini? Tak betul lah tuh. Ya, kan bukan tasawuf tidak bahas tentang akhlaknya. Menurut definisi ahli filsafat perbuatan. Tapi tasawuf bicara tentang sifatnya, hakikatnya. Ya, tetapi sekali dia mengatakan at-tasawuf kulluhu akhlak, katanya. Man jada alaika bil akhlak zada alaika bit tasawuf. Tasawuf itu semuanya akhlak. Barang siapa yang melebihimu akhlaknya, berarti dia melebihimu tasawufnya. Gitu. Ya, namun yang dibahas adalah akhlak. Nah, maka akhlak itu sifat yang rosikhah, itu sebetulnya hakikat iman. Ya, hakikat iman. Nah, bagaimana mengubah iman pikiran kepada iman sifat? Ya. Yaitu dengan mengamalkan Islam, janib amal, mengamalkannya bukan karena nafsu, tapi untuk Allah. Nah, inilah mujahadah. Itulah tarikatnya. Nanti Allah ubah iman itu menjadi sifat rasikhah di dalam hati. Yang disebut maqamat, azwaq, wujdaniyah, ulum, wahbiyah. Mereka buat istilah sendiri. Ya. Nah, di Al-Quran itu ayat ada 600 sekian. 600, 6.000 sekian. Hanya ada yang bilang 300, ada yang bilang 500 tentang hukum hakam. Ya. 5.000 sekian itu tentang akhlak. Ya. Dan orang sufi punya istilah sendiri. Nah, maka ulama banyak yang berhenti di fikih. Berarti hanya 500-300 mengamalkan ayat Al-Quran dari segi hukum hakam. Bakinya tentang akhlak, dia menepikan tasawuf, maknanya dia tidak tahu apa perintah Al-Quran sebenarnya. Ya. Seolah-olah ijtihad itu milik ulama fuqaha, padahal di orang sufi punya ijtihad yang banyak. Ya. Taib. Walitawdih istilah. ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلا الصلاة. Untuk menjelaskan hubungan syariat dengan hakikat, maka kita ambil untuk semua itu contoh salat. Ya, contoh salat. Naam. فالإتيان بحركاتها وأعمالها الظاهرة والالتزام أركانها وشروطها وغير ذلك مما ذكره علماء الفقه يمثل جانب الشريعة وهو جسد الصلاة. Nah, ityan biharakatiha, mendatangkan gerakannya, ya, dan amal-amalnya yang bersifat zahir serta komitmen kepada rukun dan syaratnya dan lain-lain lah yang disebutkan oleh ulama fikih. Itu memerankan sisi syariat. Ya, gerakannya, ityan biharakatiha, gerakannya, amal zahirnya, serta komitmen, iltizam kepada rukun dan syaratnya, ya, atau apalah yang dibahas oleh fikih itu semua peranan sisi syariah. Dan itu disebut jasadus sholah. Ya, sholat ada surohnya, ada, ya, karena kata Imam Ibnu Atta, al-a'malu suwarun qa'imatun. Ya, amal itu punya rupa yang wujud, ya, rupa yang qa'imah, yang wujud. Wa arwahuha al-ikhlas.
ruhnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas itulah hakikatnya. Tasawuf bincang itu. Gitu. Naam. Wa hudurul qalbi ma'allahi ta'ala fi sholati yumathilu janibal haqiqati wa huwa ruhus sholati. Nah, hadirnya hati bersama Allah di dalam sholat itulah memerankan sisi hakikat. Itulah ruh sholat. Nah, Fa'amalus sholatil badaniyati hiya jasaduha. amal sholat yang bersifat badan itu jasad sholat. Wal khusyu'u ruhuha. Khusyuk ruhnya. Wa ma fa'idatul jasadi bila ruhin. Maka apa faedahnya jasad tanpa ruh? Wa kama anna ruha tahtaju ila jasadin taqumu fihi. Naam, kamil. Fakadzalikal jasadu yahtaju ila ruhin yaqumu biha. Sebagaimana ruh memerlukan jasad agar ruh berdiri di dalam jasad, demikian juga jasad perlu kepada ruh, ya, agar jasad juga berdiri dengan sebab ruh. Nah, ولهذا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكون الإقامة إلا بجسد وروح. oleh karena itu Allah berfirman wa aqimus shalat, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Maka iqamah itu ya hanyalah dengan jasad dan ruh. Ya, iqamah itu kan ya, tegakkan, luruskan gitu. Ya berarti jasadnya berdiri, ruhnya juga mesti berdiri. Nah, walidha lam yakul awjadus salata. Oleh karena itu Allah tidak berkata aujidus shalah. Ya, ciptakanlah shalah, wujudkanlah shalah. Tetapi aqimus shalah. Nah. Wa min hadza nudrikul talazumal wathiqa baina syari'ati wal haqiqati katalazumir ruhi wal jasadi. Nah, dari sinilah kita memahami talazumul wasik, apa? Komitmen yang kuat, ya. Penyertaan yang kuat antara syariat dan hakikat seperti penyertaan ruh dan jasad. Jasad mesti di ruh dan ruh mesti dengan jasad. Ya. Jasad mesti di ruh, ruh mesti di jasad, jasad mesti dengan ruh. Nah, wal mu'minu al kamilu huwa alladhi yajma'u baina asy-syari'ati wal haqiqati. Seorang mukmin yang kamil dialah yang menghimpun antara syariat dan hakikat. Jadi istilah syariat itu oleh orang sufi digunakan untuk menyebut amal yang nampak, zahir. Nah, hakikat adalah untuk menyebut yang menampakkannya itu apa. Itu hakikatnya. Kalau sholat, khusyuknya, ya, ikhlasnya, gitu. Kalau ikhlas kan semua ibadah ikhlas. Nah, di sholat itu ikhlasnya khusyuk. Artinya ketundukan hati hadir bersama Allah seperti gerakannya. Gerakannya menunjukkan ketundukan, kekhusyuan. Ya, ruku, sujud, duduk itu menunjukkan ya, pengagungan. Orang tunduk itu kan mengagungkan, khusyuk itu kan ta'zim. Gitu. Dan semua gerakan sholat menunjukkan ta'zim. Orang berdiri ta'zim. Ya. Orang sebelum Islam pun dulu, orang kafir pun kalau dia bertemu orang yang dihormati dia berdiri. Itu memang adat manusia untuk mentakzim. Ruku itu adat pokok, ya, bahwa dia hidup, ya, dia tunduk. Gitu. Duduk itu benda-benda mati, batu, bukit, ya. Dia mentaat kepada perintah Allah. Dan sujud itu hayawan. Karena manusia itu mikrokosmik, maka dia memerankan semua sifat alam semesta itu satu gambaran tunduk. Hatinya tunduk tak? Nah, itu hakikatnya. Gitu. Wahada huwa tawjihu sufiyah linnas. Inilah arahan orang sufi kepada manusia. Muqtafina bidzalika athar Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabil kiram. Yaitu dengan
mengikuti asar Rasulullah. Dengan semua itu mengikuti asar Rasulullah SAW serta sahabatnya yang mulia. Walil wusuli ila hadzal maqamir rafi' wal imanul kamilu la budda min suluki tariqati wa hiya mujahadatun nafsi wa tas'idu sifatiha an-naqisati ila sifatin kamilatin wa taraqqi fi maqamatil kamali bis suhbatil mursyidina fahiyal jisrul musilu minas syariati ilal haqiqati. Untuk mencapai makam yang tinggi ini, iman yang kamil ini, artinya syariat dan hakikat itu sudah serasi, maka mesti ada suluk tariqah. Ada jalan, ada menempuh jalan. Apa jalannya? Mujahadatun nafas. Ya. Dan tas'idu sifatihan naqisah. Menaikkan sifatnya yang kurang ila sifatin kamila kepada sifat yang sempurna. Dan taraqi meningkatkan. Ya, meningkatkan ke dalam makomat kesempurnaan. Dengan apa? Bisuhbatil mursyidin. Ya. Maka tarekat ini adalah jisr. Apa? Jembatan yang menyampaikan dari syariat ke hakikat. Gitu. Jadi tarekat itu adalah jembatan yang membuat gambar syariat ini ada hakikatnya. Ya. Umpama durian kan, baunya durian tak? Kita cari sumbernya di mana? Tak akan sumbernya itu di mangga, sumbernya di durian. Kita ini gerak sholat, tunduk, sumbernya lupa Allah kan, tunduk Allah. Nah. Tetapi mungkin aja bau durian, ternyata perise saja. Di es krim, ya, dicari tak ada duriannya. Dan mungkin orang sholat aja, berbuat baik aja. Ternyata ya, hakikatnya tak ada. Bahkan yang ada adalah nak dipandang orang supaya dikira orang baik, untuk menipu orang, itu nafsu namanya. Maka mesti ada melawan nafsu untuk membuat tarekat itu tumbuh. Hakikat itu tumbuh. Ya. Tumbuhnya ya dengan syariat. Kalau orang nak punya hakikat sholat, ya sholat. Orang nak punya hakikat puasa, ya puasa. Orang nak mempunyai hakikat berbaik sangka, ya kena dia lakukan. Ya. Melawan pikiran yang buruk-buruk tentang orang. Ya. Kalau dia nak mempunyai hakikat menghadapi musibah, ya sabar. Gitu. Dan seterusnya. Allah beri perintah syariat untuk membangun hakikat agar ketika dia melakukan syariat itu serasi dengan hakikatnya. Dan itulah ibadah yang matlub, yang diminta oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Allah. Dan itulah sifat hamba namanya. Jadilah hamba itu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala sayyid. Qala sayyid rahimahullahu ta'ala fi ta'rifatihi at-tariqatu hiya as-sayyratul mukhtassatu bisalikina ila Allah ta'ala min qat'il manazili wat taraqqi fil maqamati. Jadi apa tarekat? Tarekat itu adalah as-sayrah. Perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan bukan sembarang perjalanan. Perjalanan yang khusus untuk orang yang menuju kepada Allah. Yang berjalan kepada Allah. Artinya ketika orang melakukan ibadah, amal baik, amal soleh, amal apapun untuk Allah, itu dia di tarekat namanya. Tapi kalau dia beribadahnya untuk dunia, untuk kedudukan, untuk harta, untuk nama baik, untuk itu bukan tarekat. Kalau juga dikatakan tarekat, tarekatus syaitan. Nah kalau ini tarekatur rahman. Ya, tarekat itu. Ya, cuma nanti untuk bertarekat, ya, agar jalannya cepat, kan tarekat jalan. Maka dengan suhbah.
Suhbah itu hanya untuk mempercepat. Ya. Hanya untuk mempercepat dan menolong banyak untuk jalan ke Allah itu laju, cepat. Karena seolah-olah dibayangkannya perjalanan ini penuh rintangan, perlu aral, perlu melintang, perlu semua. Jadi perlu orang yang pernah lalu situ. Umpamanya begitu. Ya. Kalau tak, mungkin jam, ya. Mungkin berhenti, mungkin, ya. Nah itu. Apa perjalanan apa yang khusus itu? Min qita'il manazil. Apa qita'? Qita' itu melintasi. Ya. Qita'. Ya. Min qat'il manazil. Melintasi manazil. Manjila. Dan meningkat tarakki terus. Meningkatkan perjalanan makomat. Kalau kita pergi ke Kedah berapa kali RNR tuh misalnya. Umpamanya itu kita hitungnya, ikutlah hitungannya apa. Manajil itu. Makomat itu. Ya. Bila sudah lalui berarti dia berjalan. Namun ini perjalanan rohani. Bila menambah sifat itu berjalan namanya. Orang bertarekat tak tumbuh-tumbuh sifat. Makom. Sabar tak tumbuh. Ridho tak tumbuh. Sidik tak tumbuh. Husnuzon tak tumbuh. Ya, hasad tak hilang. Maknanya tak berjalan lah. Ya. Berarti dia belum menyadari tarikat itu apa. Oh tapi saya tak berhenti berzikir. Itu lafal. Ya, zikir bagi orang tarekat itu nuruz zikir bukan alfazuz zikir. Ibadahnya saja suruh jangan pikir surga. Ya. Maka nuruz zikir. Cahaya ingat, bukan lafal ingat. Kalau lafal ingat itu yang dibaca. Kalau nuruz zikir cahaya ingat tumbuh di sini. Cahaya ingat itu tak akan tumbuh kalau tak tumbuh sifat makomat itu. Maka tarekat itu adalah qat'il manazil wa taraqqi bil maqamat. Ya. Seorang berjalan dalam tarekat, dia mesti menyadari apakah sudah hilang mazmumatnya itu. Tahalli. Itu sebab musuh besar bagi orang yang berjalan al-khalq. Kalau Syekh Abdul Qadir itu ketika seorang datang minta menjadi muridnya, dia bagi syarat 10. Tarkul ikhtiyar, al-i'rad anil khalqi, as-sakha. Ya. Itu yang kelihatannya unik. Apa? Tarkul ikhtiyar. Jangan pernah bercita-cita apa di dalam tarikat ini. Tak boleh memilih saya nak ini, nak itu. Tak boleh. Ya. Murid. Ya. Ingin Allah saja. Kedua, al-i'rad anil khalqi. Buang orang dalam pikiran. Ya. Orang jika masih terganggu dengan perbuatan orang, dia tak pernah menghadap hatinya kepada Allah. Ya, orang begini, orang begitu, orang. Allah. Kenapa orang? Ya. Dan kemudian apalagi as-sakha. Dan banyak lagi. Ya. Nah maka itulah manazil tarakki. Nak berhenti di mana nih? Jauh. Pukul 12 sudah. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.